إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده أما بعد. Lanjutan kajian tafsir kita dalam suratul Kahfi ialah firman Allah Subhanahu wa taala, wa uhita bi thamarihi fa asbaha yuqallibu kaffayhi ala ma anfaqa fiha wa hiya khawiyatun ala urushiha. Yaitu ayat yang ke-42. Ayat ini ikhwani afanillahu wa iyyakum ajma'in adalah lanjutan dari masal perumpamaan yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan dalam Al-Qur'an, yaitu tentang seseorang yang diberikan dua kebun, sahibul jannatain, yang dia ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, ingkar akan ibadah kepada Allah. Ayat ini lanjutan dari masal yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan tentang seseorang yang diberikan jannatain, dua kebun oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi dia ingkar. Dia tidak bersyukur. Dia bangga dengan harta tersebut. Dia nisbatkan kekayaan itu kepada dirinya sendiri. Dia persekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dan dia memiliki seorang kawan, yang kawannya orang saleh, berusaha menasihati dia, mengingatkan dia bahwa jika dia tidak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hartanya akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari itu Allah berfirman, nasihat temannya itu benar adanya. Wa uhita bi thamarihi fa asbaha yuqallibu kaffayhi ala ma anfaqa fiha. Uhita ini bentuknya yubna 'alal majhul. yakni pelakunya itu tidak disebut. Dia kata kerja tapi pelakunya tidak disebut. Wa uhita. Tidak disebut pelakunya untuk betul-betul memastikan memang pelaku ini yang maksudnya ialah betul-betul kehancuran yang akan menimpa hartanya. Makna uhita dalam bahasa Arab asal katanya ihatah. Ihatah itu artinya dikepung. Ada sekelompok tentara dikepung oleh musuh-musuhnya, tidak bisa bergerak dan siap untuk dibinasakan. Itu asal muasal kata ihatah. Naam, ihatah. Artinya dikepung. Yang mengepung apa? Yang mengepung dia ini, kebun ini, kehancuran. Uhita bi thamarihi. Artinya betul-betul kebunnya, buah-buahannya itu dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Melihat keadaan hartanya yang begitu dia banggakan, disebutkan dalam ayat sebelumnya bahwasanya kebun ini terdapat di dalamnya danau, terdapat sungai, terdapat kebun kurma, ada anggur di dalamnya, kemudian dikelilingi oleh pohon kurma, kebun yang sangat luar biasa. Hancur seketika. Kira-kira kalau orang mengalami kebangkrutan, kehancuran, yang paling pertama apa yang dia rasakan? yakni tidak bisa berkata-kata. Ketika bencana itu datang, ketika hukuman itu datang, ikhwani, menimpa seseorang, tidak bisa berkata-kata. Kaget. Lisannya kaget, pikirannya kaget, tidak menerima keadaan yang berbalik 100%.
menunjukkan betapa dahsyatnya keadaan tersebut. Ini ayat ini menggambarkan kepada kita terbaliknya keadaan seseorang yang tadinya dia banyak harta, dia punya dua kebun yang sangat dia banggakan, adalah sumber kekayaannya, hancur begitu saja di depan matanya. Dahsyat. Tidak bisa berkata-kata. Down mentalnya. Dan itu banyak dialami oleh manusia. Ketika seseorang itu berada dalam keadaan mapan hartanya, banyak rezekinya, dia jumawa, dia pede berjalan, berkata. Tapi ketika dibalik keadaannya oleh Allah, mentalnya berubah. Tidak bisa lagi berkata, tidak bisa lagi berjalan dengan merasa percaya diri. Karena sebelumnya yang diandalkan adalah kekayaannya. Wal-'iyadzu billah min dzalik. Jangan sampai kita menjadi seperti itu. Dari itu Allah gambarkan, fa asbaha yuqallibu kaffayhi. Maka jadilah lelaki ini membalikkan kedua telapak tangannya. Dia hanya bisa berisyarat dengan telapak tangannya begini. Tidak bisa berucap dengan dahsyatnya keadaan yang dia terima. Diambil hartanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dihancurkan hartanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Barangkali wallahu alam ini adalah perumpamaan orang Arab, budayanya kalau dia bangkrut maka gerakan badannya itu adalah begini. Tidak ada lagi gitu. Kalau orang Indonesia, iya kan? Pak, habis Pak itu semua. Itu orang Indonesia ya. Orang Arab, tidak berkata-kata. Dan itu lebih pedih lagi keadaan berarti. Yani yuqallibu kaffayhi ala ma anfaqa fiha. Yani dia melakukan hal itu menunjukkan kerugiannya atas apa yang telah dia infakkan. Yani kekuatannya, pikirannya, merawat harta kekuasaannya. Dia modali itu kebunnya, dia rawat semua usahanya. Tiba-tiba wahya khawiyatun ala urushiha, dia ambruk. Khawiyah itu artinya kosong. Kata ulama sama maksudnya dengan khala, kosong, khawiyah. Urush artinya saqful bait, atap rumah. Yani khawiyatun ala urushiha. Seatap-atapnya itu roboh ke bawah, habis, tidak ada lagi. Tidak ada yang tersisa. Kalau atapnya saja sudah roboh, bawah sudah tidak ada yang tersisa lagi dari kebun-kebun dan harta yang dia miliki. Wa yaqul, barulah setelah beberapa saat dia melihat kenyataan fakta kehancuran kekayaannya tersebut, setelah beberapa saat baru dia bisa berkata, wa yaqul, dan dia berkata, ya laitani, kalau saja, seandainya saja, lam usyrik bi rabbi ahada, saya tidak mempersekutukan Rabbku dengan siapapun. Disitulah kemudian lisannya bisa berkata, bisa berucap, menggambarkan penyesalannya terhadap apa yang telah dia lakukan, di mana sebelumnya lelaki ini sudah dinasihati oleh kawannya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bisa saja menghancurkan kekayaanmu dalam sekejap mata jika engkau tidak berhenti dari syirik dan kesombongan. Dan terjadi hal itu dan dia menyesali. Wa yaqul ya laitani lam usyrik bi rabbi ahada. Kata ulama, ayat ini menggambarkan dengan persis, dengan tepat bagaimana kondisi keadaan seseorang, keadaan manusia. Dia adalah tamthil yang badi', perumpamaan yang sangat mengena, menceritakan secara hakiki bagaimana psikologis seorang manusia ketika hancur kekayaannya. Jasadnya tidak, lisannya tidak berucap, yang bisa hanyalah jasadnya saja. Baru nanti setelahnya baru dia bisa bercerita dengan baik. Dari itu kita ambil faedah.
Kalau orang sedang tertimpa bencana, jangan banyak nanya. Orang masih kaget. Tunggu dulu. Sehari, 2 hari. Setelah dia lalui masa-masa sulit itu, barulah barangkali dia bisa bercerita dengan baik. Oh begini. Bukan di saat itu kita cecar dengan seperti wartawan. Begini, begitu. Langsung down orang. Nasallallahu ta'ala al-afiyah. Ayat ini mengajarkan kita betapa bahayanya dosa syirik. Allah Subhanahu wa taala bisa mengazab seseorang di dunia karena kesyirikan yang dia lakukan. Allah Subhanahu wa taala bisa menimpakan siksa bagi siapa yang Allah kehendaki karena dosa syirik tersebut. Maka kita menjauh darinya sejauh-jauhnya. Allah Ta'ala kemudian berfirman, وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا. Dan tidak ada bagi dia, lelaki tadi yang dibinasakan hartanya oleh Allah Subhanahu wa taala, fi'atun yansurunahu, kelompok atau pihak yang bisa menolong dia. Jika Allah Subhanahu wa taala sudah berkehendak menurunkan sesuatu ujian kepada seorang hamba, tidak ada yang bisa menahannya. Tidak ada yang bisa menolongnya di dunia maupun akhirat. Min dunillah, selain dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya Allah yang bisa menolongnya, hanya Allah yang bisa membantunya. Ini pelajaran buat kita bahwa jika ujian itu turun kepada kita, jangan berharap kepada manusia. Manusia itu justru butuh ditolong. Kita itu berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walam takul lahu fi'atun yansurunah min dunillah. Allah nampakkan di kondisi seperti ini hanya Allah Subhanahu wa ta'ala tempat kita kembali, yang bisa membantu kita, yang bisa menolong kita. Yang lain tidak bisa. Disebutkan pada ayat sebelumnya bahwasanya laki-laki ini juga punya anak buah, punya kekuasaan. Bahwasanya kekayaannya bukan hanya 2 kebun saja, tapi ada juga yang lain-lainnya berupa kekuasaan dan lain sebagainya. Namun semua itu tidak bisa menolongnya jika Allah Subhanahu wa taala telah berkehendak menurunkan teguran dan siksa itu kepada seseorang. Wa ma kana muntasira, dan dia juga tidak bisa menolong dirinya sendiri. Dia juga tidak bisa menolong dirinya sendiri. Wa ma kana muntasira, dan tidaklah laki-laki ini orang yang bisa menolong dirinya sendiri. Maka kita perbanyak kalimat la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman kemudian, hunalikal walayatu lillahil haq. Di sini ada faedah dalam qiraah hunalikal walayatu. Wawunya itu fathah. Wawunya fathah. Dan ini dibaca oleh jumhur ulama qurra. Dan itu nampaknya bacaan yang paling populer di Indonesia. Hunalikal walayatu lillah. Jika kita mendengar ada qari membaca Al-Quran, membaca hunalikal wilayatu, itu qiraah lain, jangan disalahkan. Naam, karena maknanya juga sama.
Karena arti walayah di sini muwalat, al-intisar, pertolongan, perlindungan dan pertolongan. Hunalik, di sanalah. Ini di sana maksudnya apa di sini? Ini di momen seperti yang genting tadi itu, ketika seseorang kehilangan harta bendanya, diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Disitulah muncul bahwasanya satu-satunya jalan keluar pertolongan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Hunalikal walayatu lillahil haq. Disitulah sebenar-benarnya pertolongan itu milik Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah yang harus kita ingat, ikhwani, jamaah, afani Allah yakum ajma'in. Seberat apapun ujian itu di dunia ini, yang paling pertama kita ingat itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Dialah jalan keluar. Kalau sampai hati kita tidak tertaut kepada Allah, maka sangat rapuh sekali akan datang pertolongan, sangat jauh datang pertolongan. Yang ada akan menjadikan seseorang semakin tersudut dan semakin rusak jiwanya. Inilah manfaat dari tawakal kepada Allah. Inilah kelebihan orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menampakkan kepada kita orang-orang yang beriman yang tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala agar meyakini bahwasanya di sana ketika terjadi musibah, terjadi ujian yang besar, yang berat, disitulah pertolongan Allah Subhanahu wa taala dengan sesungguhnya. Maka kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Huwa khairun thawaba wa khairun uqbah. Dialah Allah Subhanahu wa taala sebaik-baik yang memberikan pahala dan sebaik-baik yang memberikan hukuman. Yani aqibah. Aqibah artinya sesuatu yang datang belakangan. Ya, maksudnya adalah kebaikan di sini. Yani akibat yang baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala setelah menjelaskan perumpamaan masal yang bentuknya juz'i. Juz'i artinya bentuknya individu, bentuknya personal. yakni seorang laki-laki yang diberikan dua kebun oleh Allah dan kekuasaan dan kekayaan dan usaha yang banyak. Itu namanya personal, ceritanya personal. Perumpamaannya individu saja, ada satu orang seperti ini. Allah menceritakan kemudian masal perumpamaan yang lebih umum, yang lebih luas lagi, yang meliputi seluruh dunia ini. Kalau itu hanya sebagiannya saja. Kalau sekarang adalah perumpamaan dunia seutuhnya. Allah Ta'ala berfirman, "Wadrib lahum mathalan mathalal hayatid dunya." Wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, berikanlah perumpamaan kepada umatmu, kepada mereka. Ada yang mengatakan maksudnya di sini kepada mereka orang-orang kafir yang dulu pernah bersikap sombong kepada orang yang beriman. Yang dulu dalam ayat sebelumnya ditafsirkan bahwasanya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berzikir dengan para sahabatnya, dia datang. Orang-orang kafir itu bermajlis dengan Nabi dan tidak ingin dia ada orang-orang miskin di situ. Dia hanya ingin bersama Nabi saja. Orang-orang yang fakir, yang miskin itu dia ingin keluar dari majlis itu. Tidak layak berada di level kami. Ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wadrib lahum." Berikan mereka perumpamaan. Perumpamaan pertama yang tadi, personal tadi itu, sekarang yang secara umum. "Wadrib lahum." Berikan mereka perumpamaan wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada mereka. Orang-orang yang tidak beriman tadi, atau kepada orang yang beriman di hari ini yang membaca ayat ini. Karena bukan hanya orang kafir, orang beriman juga tertipu daya dengan dunia, tidak mengerti hakikat dunia, sehingga menjadikannya jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Masalal hayatid dunya, perumpamaan kehidupan dunia. Seperti apa perumpamaannya? Kama in anzalna minas sama'. Ini seperti air yang telah kami turunkan dari langit. Allah turunkan air dari langit, hujan yang kita lihat.
fakhtalata bihi nabatul ard, maka bercampurlah kemudian dengan air tersebut nabatul ard, tumbuhan-tumbuhan di bumi ini. Kalau sudah bercampur air tersebut dengan tumbuh-tumbuhan, apa yang terjadi? Subur, menghijau. Daun yang tadinya layu menjadi mekar. Tumbuhan yang tadinya tidak berbunga menjadi berbunga. Tanah yang tadinya gersang menjadi hidup kembali. Sungai yang kering menjadi mengalir kembali, hidup. Dengan air Allah jadikan kehidupan. Wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Dan kami jadikan segala sesuatu itu dari air menjadi hidup. Kehidupan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah turunkan air dari langit ke bumi, begitu juga Allah yang turunkan kehidupan ini dari Allah ke muka bumi. Tapi tidak lama bertahan hijaunya daun tersebut, tumbuhnya pohon, mengalirnya sungai, berbunganya bunga-bunga, buah-buahan. Itu tidak lama bertahan. Dari itu Allah langsung berfirman, fa asbaha. Diringkas oleh Allah karena manusia sudah mengerti kalau sudah turun hujan bercampur air dengan tumbuh-tumbuhan akan terjadi kehidupan, subur. Tapi itu tidak lama. Itu sementara. Jadi itu Allah langsung berfirman fa asbaha hashiman tadzuhur riyah. Maka kemudian jadilah tadi tumbuhan-tumbuhan nabat yang tadinya menghijau karena air, subur karena air, hashiman. Hashim itu artinya kering dan patah. Jadi itu orang yang kurus badannya, lemah badannya, dalam bahasa Arab hashim. Orang yang lembek, orang yang lemah, tidak kuat fisiknya, hashim, kurus badannya, hashim. Kalau di tumbuhan namanya ini kering, kerontang. Yang tadinya subur menjadi hashiman tadzuhur riyah. Angin menerpanya langsung terbang dia kemana-mana. Tidak bisa bertahan, tidak ada lagi manfaatnya. Itulah gambaran kehidupan dunia. Imam Ar-Razi berkata, dinukil oleh para ulama dalam tafsirnya, "Ya'lam anna al-maqsud idrib lahum mathalan akhar yadullu ala haqaratid dunya wa qillati baqaiha." Ketahuilah olehmu wahai penuntut ilmu, wahai penuntut akhirat, Allah Subhanahu wa taala memberikan perumpamaan kedua kalinya. Yang tadinya khusus menjadi lebih umum lagi untuk menunjukkan bahwasanya benar-benar dunia itu sangatlah rendah dan sedikit sekali dia bertahan, tidak bisa lama. Agar manusia sadar hakikat dari dunia. Ikhwani, mengenal hakikat dunia itu penting agar kita tidak salah arah dalam melangkah. Mengenal hakikat dunia itu bukan maksudnya untuk berpangku tangan, tidak bekerja. Tidak boleh menikmati dunia, tidak. Tapi maksudnya adalah agar lebih profesional menempatkannya di hati kita. Lebih profesional menempatkannya dalam dokumen yang ada di kepala dan benak kita. Karena kalau kita tidak bisa menempatkan secara profesional dunia, ini uang, anak kita, harta kita, kendaraan kita, rumah kita, aset kita, itu bisa menggelapkan hati kita dan membuat kita salah langkah.
Salah langkah seperti misalnya sudah banyak harta tidak mau berzakat. Diberikan harta oleh Allah tapi tidak tawadhu, menjadi sombong. Diberikan harta oleh Allah tapi tidak peduli dia halal dengan haram. Kita diberikan oleh Allah, tidak diberikan tapi petunjuk. Mau dibawa kemana ini harta? Mau dibawa ini kemana harta? Itu semua akibat dari apa? Tidak mengetahui, tidak proporsional menempatkan hakikat dunia. Dunia boleh dicari, bukan haram. Boleh dikumpulkan, tidaklah mutlak haram, tapi dengan niat yang baik, dengan tujuan yang baik. Tapi memang pada dasarnya dunia itu bawaannya fitnah, terfitnah. Wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadira. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha kuasa atas segala sesuatu. Allah kemudian melanjutkan bahwa di dunia itu ada perkara yang paling menjadi fokusnya manusia pada umumnya, yaitu al-mal wal banun, harta dan anak-anak. Harta dan anak-anak. Dunia ada banyak, ada kekuasaan, banyak pernak-perniknya. Tapi yang paling umum, yang paling mencolok itu adalah harta benda dan anak. Harta benda dan anak. Harta sendiri didefinisikan oleh ulama ismun likulli ma yatamawwaluhu al-insan wa yatamallukuhu minan nuqud wal iqar wal hars wal an'am wal banun. Harta itu adalah nama untuk semua yang dikembangkan oleh manusia, yang menjadi hak milik manusia. Itulah harta yang dia miliki, seperti uang, rumah, pertanian, ternak, semuanya yang dia menjadi hak milik itu adalah harta. Adapun banun yaitu anak maksudnya. Ini dia yang paling hijau di dunia ini, harta dan anak. Karena harta inilah kemudian manusia berperang, banyak berperang, negara berperang karena harta. Dan karena harta ini banyak saudara, kakak dan adik bertengkar. Karena harta inilah kemudian istri satu, istri kedua menjadi bertengkar. Bahkan anak dan bapak bertengkar karena harta. Perusahaan ini dan itu bertengkar karena harta. Buruh demo itu karena harta. Macet di sana sini itu karena harta. Semua karena harta. Allah sebutkan hakikatnya. Apa hakikatnya? Harta ini dan juga anak. Anak itu kita sudah tahu. Anak itu adalah letak kelemahan seseorang yang menjadikannya dia jaban, ini menjadi pengecut, penakut, yang tadinya dia pemberani ketika belum punya anak. Mau diajak ke gunung, mau diajak ke laut, mau diajak bergadang, mau diajak kemana, jalan. Belum punya anak. Kalau sudah punya anak, ke gunung, ntar dulu saya punya anak. Nanti kalau saya mati bagaimana? Ini hadis yang berkata seperti itu. Anak itu majbanah. Letak yang menjadikan seorang menjadi pengecut, penakut, dan pelit.
Tadinya masih dia muda, nggak punya anak, mau traktir kawan, ayo semuanya ditraktir nggak apa-apa. Setelah punya anak, stop dulu, punya anak, lain lagi urusan. Semua berubah. Anak itu ialah bagian dari diri kita. Dia lahir dari karena air mani kita, dari usaha kita. Dari itu laki-laki diberi pahala kalau anaknya soleh. Apa yang dilakukan anaknya? Dia sholat, dia baca Al-Quran. Bapak itu dapat pahala. Maka kalian anak-anak di sini wajib kalian jadi anak yang soleh, taat ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kalian taat ibadah kepada Allah, menuntut ilmu, yang dapat pahala itu bapak kalian juga ya di sana yang berjuang untuk kalian. Justru sebaliknya, kalau kalian tidak rajin belajar, tidak taat kepada Allah, kalian berarti berkhianat kepada orang tua kalian, tidak memberikan yang semestinya. Apa hakikatnya harta dan anak ini? Zinatul hayat. Allah sebutkan zinah. Zinah itu perhiasan. Kita tahu sesuatu itu ada yang dia aksesoris, ada yang dia intinya inti. Dalam bahasa Arabnya qimah. Allah menyebut bukan qimah, qimah itu harga. Allah tidak mengatakan qimah, al-mal wal banun itu qimah, tidak. Tapi zinah, aksesoris. Itu sudah cukup mewakili hakikat dari harta dan anak-anak. Dia hanya aksesoris di dunia ini. Ya ibaratnya antum punya kendaraan, modal utamanya kan apa? Mesin, roda. Iya kan? Kalau tidak ada mesin, tidak ada roda, bisa jalan tidak? Tidak bisa jalan. Setelah itu ada aksesoris, stiker, cat, ya kan? Audio. Itu zinah namanya. Pada diri manusia ada zinah pada dirinya. Khudhu zinatakum, ambil perhiasanmu, zinah. Inda kulli masjid, setiap kalau kamu ke masjid ingin salat, ambil perhiasanmu. Apa itu? Baju, sendal, bawahan, topi dan sebagai zina, hanya zina. Yang kita lepas tidak ada masalah dengannya. Menunjukkan bahwasanya harta ini bukanlah intinya sesuatu. Dia hanya zina, perhiasan di atas muka dunia ini, di atas kehidupan dunia ini. Dari itu ada ibarat dari ulama yang sangat luar biasa. Penjelasan tadi kita ambil dari ibarat ulama tersebut, yakni wa fi at-ta'bir biqaulihi subhanahu wa ta'ala zinah bayanun badi' wa ta'birun daqiq li haqiqatihima. Redaksi ayat Al-Qur'an menyebut dunia, menyebut anak dan harta dan anak itu dengan zina, perhiasan, adalah sebuah penjelasan yang sangat-sangat mengena dan sebuah redaksi yang sangat detail sekali untuk menjelaskan hakikat dari keduanya, harta dan anak tersebut. Fahuma zinah wa laysa qimah. Harta dan anak itu hanya perhiasan, bukan qimah, bukan harga, bukan intinya inti. Fala yasih an tuzan bihima aqdarun nas. Kalau seperti itu hal keadaannya, maka tidak sah. Tidak boleh kemudian manusia, orang lain gitu kita ukur dengan harta dan anak. Itu kata ulama. Tidak boleh kita ukur orang lain dengan dia banyak harta. Tidak boleh kita ukur seorang dia lebih banyak anaknya. Tapi itulah justru yang terjadi sebaliknya. Apalagi di akhir zaman. Banyak orang hubbud dunia, motivasinya keliru dalam hidup. Akhirnya itu membawa pola pandangnya bahwasanya penghargaan itu hanya patut diberikan kepada orang-orang kaya dan banyak anak. Ini salah. Itu salah. Orang yang beriman harus menghapus prinsip itu dalam dirinya dan di tengah masyarakat, agar jangan sampai ada kata-kata kalau kamu tidak kaya kamu tidak dihargai. Jangan ada yang seperti itu. Kan merebak di masyarakat kita berkata seperti itu. Bahkan dibuatkan
olok-olokan. Kamu sebelum kaya mau ngomong apapun tidak ada yang dengar. Kamu kalau sudah kaya, kamu buang angin saja diperhitungkan buang anginmu. Itu terjadi karena salah memandang dunia. Dia melihat dunia itu harta dan anak itu adalah qimah, nilai yang paling inti, padahal bukan. Allah menyebutkan zinatul hayatid dunia. Zinatul hayatid dunia. Wa innama tuzanu aqdarun nas bil iman wal amal salih. Sungguhnya martabat manusia itu ditimbang dengan keimanan dan amal saleh. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Dari itulah Allah Subhanahu wa taala kemudian menjelaskan bahwasanya yang paling inti di dunia itu adalah al-baqiyatus salihat. Al-baqiyat as-salihat. Amal-amal yang saleh. Disebutkan baqiyat karena dialah yang akan menetap selamanya. Adapun harta dan anak-anak dia tidak menetap. Betapa inginnya kita agar menetap kekayaan kita, kesehatan kita, anak kita, tidak bisa jemaah. Tidak bisa. Dia pasti pergi sebagaimana tumbuhan yang tadinya hijau menjadi kuning. Lihat saja perubahan fisik kita, tidak perlu jauh-jauh. Tadinya gigi kita sempurna, sudah mulai sakit, digerogoti itu berlubang kiri kanan, dicabut satu, di bawah dicabut, di atas dua. Mata kita tadinya tajam, sekarang harus pakai kacamata. Dulu makan apa saja kita sikat semuanya. Dari tempe sampai balungan kita sikat. Sekarang awas kolesterol, awas asam urat. Itu tanda bukti paling dekat bagi orang yang berakal akan hakikat dari dunia itu. Dari itu Allah tunjukkan yang lebih bagus dari itu. Ini amal soleh. Qimah itu, nilai itu ada pada amal soleh. Dan amal soleh ini dia baqiyat, dia terus menetap, menjaga diri kita di dunia dan akhirat. Nah. Dari itu amal saleh terdapat khilaf juga di antara ulama. Baqiyatus salihat ini apa saja maksudnya? Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala menyebutkan banyak aqwal, banyak pandangan. Apa yang dimaksud dengan al-baqiyatus salihat dalam ayat ini? Riwayat dari Ibnu Abbas, Sa'id bin Jubair dan yang lainnya dari ulama salaf, maksudnya ialah salat 5 waktu. Baqiyatus salihat adalah salat 5 waktu. Pendapat lainnya mengatakan baqiyatus salihat itu maksudnya ialah zikir yang bunyinya subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Pendapat lainnya mengatakan baqiyatus salihat itu adalah redaksi yang umum, ibarat yang umum yang meliputi semua amal saleh. Dan tentu amal saleh yang paling bagus itu ialah salat 5 waktu. Tentunya amal saleh yang paling bagus itu ialah berzikir subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, menghafal Al-Quran, menuntut ilmu. Semua masuk amal saleh. Ini yang disuruh kita perbanyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kita keseimbangan dalam berfikir. Dunia ini zinah. Di ayat ini tidak mengharamkannya, tidak. Boleh hukumnya. Silakan makan, minum, cari kekayaan, silakan cari yang cantik, menikah. Silakan beli kendaraan yang bagus, pakaian yang bagus. Boleh, tapi itu zina. Zina. Yang paling utama itu, yang paling bagus itu yang kamu perjuangkan ialah al-baqiyatus salihat. Yaitu amal saleh tadi itu.
Itu yang lebih bagus untuk kita. Dan itu bagus untuk kehidupan dunia kita. Ikhwani, betapa gersangnya jiwa orang yang beriman. Diberi harta oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak baca Al-Qur'an, tidak ingat akan akhirat. Lupa kita bersedekah, lupa kita berbuat baik kepada kedua orang tua kita, lupa kita dengan nasihat-nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu harta tidak ada nikmatnya semuanya itu. Walaupun Anda tidur di bintang 7 kalau ada itu, hotel tidak ada nikmatnya, gersang hatimu. Ini yang terbaik. Tapi ya sekali lagi, bawaannya harta itu seperti itu, fitnah. Manusia terfitnah dengannya, menjadikannya dia lalai. Jadi itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mencontohkan umatnya agar tidak mabuk dengan dunia. Nabi hidupnya sederhana, dan Nabi kaya sallallahu alaihi wasallam. Kalau dihitung-hitung oleh ulama sejarah, banyak harta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau dilevelkan secara kekayaan, ya tidak menengah ke bawah, tidak juga yang seperti naga, tidak, pertengahan. Dan Nabi jika berkehendak ingin akan diberikan oleh Allah. Dalam satu riwayat, Jibril pernah berkata ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika engkau ingin gunung Uhud jadi emas untukmu, akan dibuat jadi emas untukmu wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi tidak berkehendak, karena Nabi tahu hakikat dari dunia. Dalam satu riwayat Nabi itu bersabda, mali walid dunia, saya dengan kehidupan dunia ini seumpama apa? Orang yang berteduh di bawah pohon. Dalam perjalanan jauh, belum sampai ke perjalanan, tapi neduh dulu di pohon. Setelah berteduh bangun, berangkat lagi. Tempat berteduh pohon itulah dunia. Kalau keadaannya seperti itu, ya buat apa kita berlebih-lebihan di dalamnya? Buat apa kita membangun hotel, membangun istana di tempat yang sementara? Ya kita akan tinggalkan. Yang paling bagus itu adalah al-baqiyatus salihat. Inilah yang perlu kita perjuangkan dan butuh kepada perjuangan. Ibadah itu butuh kepada perjuangan. Taat kepada Allah itu butuh latihan, anak-anakku, santri yang hadir di sini. Kalau jadi santri kalian itu tidak bisa salat witir, malas salat witir, malas salat qabliyah ba'diyah, malas salat tahajud, tidak mau salat tahajud kecuali dibangunkan sama pengurus, itu nanti sampai tua kamu begitu. Kamu tidak akan bisa salat tahajud sendiri, kamu tidak akan bisa salat witir sendiri. Sementara itulah al-baqiyatus salihat. Badan kita ini jamaah, kalau tidak kita paksa dia untuk ibadah, tidak mau dia. Dia maunya itu baringan, maunya santai, maunya itu dia. Jadi perlu digembleng, perlu dipecut dia dengan ilmu yang seperti ini agar dia ingat ada al-baqiyatus salihat yang harus kita perjuangkan. Itulah masa depan kita kelak di akhirat. Allah Ta'ala berfirman, wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbik thawaban wa khairun amala. Dan dia al-baqiyatus salihat, sebaik-baik apa yang kau kumpulkan di sisi Rabbmu sebagai pahala dan sebaik-baik harapan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah bagian dari ayat dalam surat Al-Kahfi yang paling menggetarkan jiwa jamaah. Dan alhamdulillah sudah kita telaah maknanya, sudah kita telaah isinya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik, petunjuk dan pertolongan untuk menjadi hamba yang bisa profesional menempatkan dunia dan menempatkan apa yang mestinya kita jadikan inti dalam kehidupan kita ini. Tapi di sini kajian kita, silakan azan dulu. Baik, ikhwan, ada yang ditanyakan, dipersilahkan. Naam.
Perumpamaan yang tadi kita pelajari itu, kalau sebab turunnya tertuju kepada orang yang kafir di zaman Nabi SAW, yang mereka tidak beriman kepada hari akhirat dan membanggakan hartanya. Tapi kaidah tafsir, ayat itu dilihat bukan dari sebab turunnya, tapi maknanya secara umum. Maka berarti perumpamaan ini juga cocok untuk orang yang beriman, berlaku juga untuk kita sebagai orang yang muslim. Al-ibrah la bi khususis sabab. Yang dilihat dari suatu ayat, maknanya itu ialah bukan dari kekhususan sebab dia turun, tapi bi umumil alfaz, dengan keumuman lafaz yang ada. Yang seandainya kalau kita hilangkan penjelasan tentang sebab turunnya ayat ini, tafsir dari ayat ini, maka pasti kita akan mengira bahwasanya memang betul ini untuk kita yang membacanya, untuk diri kita. Dan itulah yang benar. Perumpamaan ini untuk kita, untuk orang beriman, agar dia tidak seperti orang-orang yang kafir dalam bersikap dan menilai dunia ini. Na'am, barakallahu fiik. Allahumma shalli ala Baik, sampai sini kajian kita jamaah. Semoga Allah berikan kesempatan untuk melanjutkan lagi nanti di jadwal berikutnya. Aku qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.